Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul bentuk dan perlindungan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri Sri Herno dengan NIM 202061034 sebagai moderator dan juga rekan saya, yaitu Divano Sandika dengan NIM 202061035 dan juga Rizwanda Azri dengan NIM 20200610368. Dan langsung ke pembahasan. Kekayaan Indonesia akan keanekaragaman hayati dengan komponen-komponennya adalah masa depan umat manusia sebagai asal ketahanan pangan, kesehatan, dan bahkan energi. Disinilah pentingnya konservasi. Lantaran dengan konservasi, manusia dituntut untuk menjadi bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Efektivitas aplikasi konservasi hanya bisa dicapai jika disertai menggunakan kelengkapan aturan yang memadai. Oleh karena itu, hukum adalah sebuah keniscayaan untuk menciptakan sumber daya alam hayati beserta keanekaragamannya bermanfaat serta berkelanjutan. Dan berdasarkan latar belakang ini, maka yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu konservasi sendiri dan juga bentuk perlindungan terhadap konservasi sumber daya alam hayati. Next. Yang pertama yaitu pengertian konservasi dan sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah penghematan penggunaan sumber daya alam dan pemerlakukannya berdasarkan hukum alam. Sedangkan konservasi itu sendiri merupakan suatu upaya atau tindakan untuk menjaga keberadaan sesuatu secara terus-menerus berkesinambungan baik mutu maupun jumlah. Next slide. Sedangkan pengertian dari sumber daya alam sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam stok atau non-renewable, yaitu sumber daya alam yang apabila tidak dimanfaatkan ketersediaannya, tidak bervariasi secara nyata menurut waktu. Berarti keadaannya tidak bertambah atau berkurang. Dengan demikian, setiap bentuk pemanfaatannya saat ini akan menurunkan ketersediaan di masa mendatang. Kemudian yang kedua yaitu ada sumber daya alam flow atau renewable, yaitu sumber daya alam yang ketersediaannya bervariasi menurut waktu walaupun tidak dimanfaatkan laju. Dan sumber daya alam flow atau renewable ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dengan zona kritis with critical zone, dan juga sumber daya alam tidak dengan zona kritis with no critical zone. Next slide. Kemudian bentuk konservasi yang ada di Indonesia. Secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu yang pertama konservasi in situ. Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi in situ ini mencakup kawasan suaka alam, cagar alam, dan suaka marga satwa, dan juga kawasan pelestarian alam seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Kemudian yang kedua yaitu ada konservasi ex situ, yaitu kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Seperti lembaga konservasi seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih atau sperma satwa. Next slide. Kemudian yaitu sasaran konservasi untuk tercapai keberhasilan sumber daya alam hayati. Sasaran konservasi keberhasilan sumber daya alam hayati yaitu ada 3. Yang pertama menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, yaitu mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
rekan saya, yaitu Devano Sandika. Oke, ini udah next slide berarti ya. Yep. Oke, saya akan lanjutkan di perlindungan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia, yaitu konservasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini merupakan lex spesialis dari Undang-Undang Kehutanan karena Undang-Undang Konservasi mengatur sebagian mengenai hutan dan kawasan hutan yang telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Kehutanan. Di dalam hal penegakan hukum dan perlindungan terhadap konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia itu sendiri, baik itu sumber daya alam nabati atau tumbuhan maupun sumber daya alam hewani atau satwa, saya mengacu pada ketentuan pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 yang mana menyatakan sebagai berikut, yaitu pasal 1, setiap orang dilarang untuk satu, yaitu mengambil atau menebang atau memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Dan yang kedua, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Untuk pasal 2 sendiri, setiap orang dilarang untuk satu, yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Yang kedua, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Dan yang ketiga, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Yang keempat, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit atau tubuh atau bagian lain-lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Untuk tindak pidana terhadap pelaku konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya, tindak pidana ini diatur pada UU RI nomor 5 tahun 1990, pasal 40 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1, melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam, dan pasal 33 ayat 1 yaitu melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Ayat 2 menyatakan bahwa apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2, yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta pasal 33 ayat 3, yaitu melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan kelalaian diatur pada ayat 3 dan ayat 4 menetapkan masing-masing pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Serta pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 5 juta rupiah. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Saudara Riswanda untuk slide selanjutnya. Silakan. Ya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Contoh dari kasus tindak pidana konservasi di daerah Riau melakukan operasi bersama sejak tahun 2005 dan menyita sedikit 101 jerat pemburu liar. 75 diantaranya berada di dalam kawasan lindung Taman Nasional Teso Nilo dan Timbang Baling. Dari 101 jerat tersebut, 23 adalah jerat khusus untuk harimau, sedangkan sisanya untuk menangkap babi hutan, kijang, rusa, dan beruang madu.
kebijakan dan ancaman tindak pidana pada kasus di atas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu Pasal 21 Ayat 2, terus Pasal 40 Ayat 2, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 2, serta Pasal 33 Ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Next slide. Dasar hukum lain, yang pertama, Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah. Yang kedua, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, Lembaran Negara tahun 1967 nomor 8, tambahan Lembaran Negara nomor 2823. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Lembaran Negara tahun 1982 nomor 12, tambahan Lembaran Negara nomor 3215. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 3234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Nomor 3368. Nomor 6, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Nomor 3299. Ya, kesimpulannya, konservasi sumber daya alam hayati bertujuan untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya hayati baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik, sehingga kerangka hukum konservasi keanekaragaman hayati juga perlu mengikuti tingkat keanekaragaman tersebut. Perlindungan dan penegakan hukum dan konservasi sumber daya alam hayati harus diselaraskan dan harus mengacu pada ketentuan pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ketentuan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan melanggar diatur pada UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.